سوى مددت يدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup, kita sering sekali menghadapi hal-hal yang membuat kita mencari pertolongan. Saat badan terasa tidak enak, pikiran sedang kacau, atau hati yang sedang gelisah, kita biasanya akan mencari cara terbaik untuk mendapatkan ketenangan dan kesembuhan. Dengan minum obat, dengan datang ke dokter, atau ada juga yang memilih berdoa dan meminta didoakan. Dan ada juga yang memilih berdoa karena sampai hari ini masih banyak orang yang datang ke para kiai, para ustadz, atau para ulama untuk meminta doa. Ada juga yang pulang membawa air yang sudah dibacakan doa. Lalu muncul pertanyaan, apakah air yang didoakan itu bisa bantu menyembuhkan? Atau itu hanya sugesti saja? Lalu, mengapa ada orang yang memilih ruqyah ketika merasa mengalami gangguan tertentu? Dan apa sebenarnya perbedaan mukjizat, karomah, dan kejadian-kejadian luar biasa yang sering kita dengar? Nah, pemirsa sekalian, di episode kali ini kita tidak langsung percaya dan tidak langsung tidak percaya, tetapi kita akan mencoba memahami semuanya dari dua sudut pandang, dari sudut pandang Islam dan juga dari sudut pandang sains. Karena dalam Islam kita diajarkan untuk berikhtiar, berdoa, dan berusaha. Dan dalam sains kita diajarkan untuk mencari penjelasan. Lalu di mana titik temu keduanya? Di sini saya sebagai host akan menemani para pemirsa untuk membahasnya. Dan inilah Islam dan Sains. Mengapa banyak orang meminta didoakan para ulama atau para kiai? Kita mulai dari pertanyaan yang mungkin sering muncul. Kenapa ketika ada orang sakit atau ketika orang menghadapi masalah besar, banyak dari kita yang datang ke para kiai, para ustadz, atau para ulama untuk minta didoakan? Apakah karena mereka mempunyai kekuatan khusus yang membuat kita langsung sembuh? Jawabannya tentu tidak. Karena menurut Islam, seorang muslim meyakini bahwa yang memberi kesembuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan para kiai, bukan para ustadz, dan bukan siapapun. Hal itu tertera dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 80. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku." Lalu, mengapa tetap meminta didoakan? Karena dalam Islam, doa adalah salah satu bentuk ikhtiar atau usaha kita. Bahkan Rasulullah SAW pernah meminta didoakan oleh orang lain.
dan beliau juga sering mendoakan para sahabatnya. Ada juga hadis yang menjelaskan bahwa doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah doa yang sangat baik. Malaikat bahkan mengaminkan doa tersebut dan mendoakan kebaikan yang sama bagi orang yang berdoa. Maka dari itu, banyak orang-orang berharap didoakan oleh orang yang dikenal soleh ataupun alim. Bukan karena menganggap orang itu mempunyai kekuatan khusus atau kekuatan ajaib, tetapi karena berharap doanya lebih tulus, lebih ikhlas, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. حققته جيل الأعلام. Lalu, bagaimana kalau kita melihat dari sudut pandang sains? Ternyata para peneliti menemukan bahwa dukungan spiritual dan sosial itu bisa memberikan dampak positif bagi seseorang yang sedang sakit atau mengalami tekanan hidup. Ketika seseorang merasa didukung, didoakan, dan tidak menghadapi masalah sendirian, tingkat stresnya bisa menurun. Menurut penelitian dari Harold J. Koning, seseorang pakar di bidang religion and health, aktivitas keagamaan seperti berdoa dan mendapatkan dukungan spiritual sering dikaitkan dengan meningkatnya ketenangan batin. Akan tetapi, perlu diingat, bukan berarti doa itu otomatis menyembuhkan semua penyakit. Karena dalam Islam sekalipun, doa bukan pengganti pengobatan. Doa adalah bentuk ibadah dan ikhtiar kita. Sedangkan berdoa juga merupakan ikhtiar yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. أهلا وسهلا قولا ولحنا منا لك. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. Mengapa air yang dibacakan doa dipercaya bisa menyembuhkan? وحسن الربيع وماء المطر. Menurut Islam, yang pertama harus kita pahami adalah bukan airnya yang menyembuhkan, tetapi Allah lah yang memberi kesembuhan. Karena air hanyalah salah satu bentuk ikhtiar. Di zaman Rasulullah SAW sendiri, terdapat riwayat bahwa beliau pernah membaca doa atau ayat Al-Quran, kemudian meniupkannya sebagai bentuk ruqyah. Para ulama juga menjelaskan bahwa membaca doa atau ayat Al-Quran pada air lalu meminumnya termasuk amalan yang dibolehkan, selama tidak disertai keyakinan yang menyimpang atau ritual yang bertentangan dengan syariat. رأيتك تهوى غياب البصر، كم قائل قد أضعت. Jadi, yang kita yakini bukan airnya memiliki kekuatan ajaib, melainkan kita berharap keberkahan dari doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana dari sudut pandang sains? يطيل العمر هنيئا لمن أخلص. Sampai hari ini, belum ada bukti ilmiah yang dapat memastikan bahwa air yang dibacakan doa mengalami perubahan sehingga bisa menyembuhkan penyakit secara langsung. Namun, para peneliti di bidang psikologi dan kesehatan menemukan bahwa harapan, keyakinan, dan ketenangan batin dapat memengaruhi kondisi seseorang. Ketika seseorang merasa lebih tenang, lebih optimis, dan lebih yakin untuk sembuh, tubuh bisa merespons dengan lebih baik terhadap proses pengobatan. فائك لا
istilah yang dalam dunia medis sering dikaitkan dengan placebo effect, yaitu ketika keyakinan seseorang dapat memengaruhi bagaimana ia merasakan gejala atau menghadapi proses penyembuhan. Tapi perlu diingat, placebo bukan berarti penyakitnya pura-pura. Yang dimaksud adalah pikiran dan kondisi emosional memang bisa memengaruhi respons tubuh terhadap rasa sakit atau proses pemulihan. Karena itu, Islam tidak pernah mengajarkan kita memilih antara doa atau pengobatan. Justru keduanya berjalan bersamaan. عند القمر ويا من تحب غياب الوفاء. Berdoa, lalu berikhtiar, meminta didoakan, lalu tetap menjalani pengobatan yang dianjurkan. Karena tetap kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan doa, air, obat, dan dokter adalah bagian dari ikhtiar yang Allah sediakan untuk manusia. Dan selama dilakukan sesuai tuntunan Islam, tanpa keyakinan yang berlebihan atau menyekutukan Allah, hal itu bisa menjadi salah satu bentuk ikhtiar dan doa kepadanya. أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر. Ruqyah, benarkah bisa mengobati atau hanya efek sugesti? Nah, setelah kita membahas tentang doa dan air yang didoakan, sekarang kita masuk ke pembahasan yang sangat sering jadi perdebatan, yaitu ruqyah. Mungkin kalian pernah lihat videonya di media sosial. Ada orang yang nangis, berteriak, bahkan sampai pingsan ketika sedang diruqyah. Lalu muncul pertanyaan, sebenarnya ruqyah itu apa? Apakah benar bisa mengobati, atau semua itu hanya efek sugesti? Dalam Islam, ruqyah memang ada dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, yang dimaksud adalah ruqyah syar'iyah, yaitu ruqyah yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta tetap meyakini bahwa yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, ruqyah bukan sihir, bukan mantra, dan bukan kekuatan orang yang meruqyah. Ruqyah adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ikhtiar untuk kesembuhan dari suatu penyakit. Lalu, bagaimana dari sisi sains? Di sini perlu dijelaskan dengan hati-hati. Sains tidak bisa memastikan bahwa ruqyah menyembuhkan penyakit secara langsung. Apalagi kalau yang dimaksud adalah gangguan yang penyebabnya belum jelas atau sangat kompleks. Tetapi sains bisa menjelaskan mengapa sebagian orang merasa lebih baik setelah diruqyah. Misalnya, ketika seseorang mendengar bacaan Al-Quran, merasa ditemani dan berada dalam suasana yang tenang, tubuh bisa ikut merespon dengan lebih rileks. Dalam psikologi dan ilmu kesehatan, kondisi seperti ini sering dikaitkan dengan beberapa hal, seperti penurunan stres dan kecemasan, rasa aman karena merasa didukung, serta relaksasi karena napas menjadi lebih teratur dan pikiran lebih tenang. Jadi, kalau ada orang yang setelah diruqyah merasa lebih ringan, lebih tenang,
atau lebih kuat menghadapi masalah, itu bisa dijelaskan dari sisi psikologis dan emosional. Tetapi penting juga untuk dipahami, perasaan membaik tidak selalu berarti penyakitnya hilang sepenuhnya. Dan tidak semua reaksi saat ruqyah berarti gangguan jin. Ada orang yang menangis karena memang sedang tertekan, ada yang gemetar karena cemas, dan ada yang merasa lega karena akhirnya bisa meluapkan beban batin. Bahkan dalam beberapa kasus, gejala yang terlihat seperti gangguan spiritual bisa saja berkaitan dengan kondisi psikologis atau medis tertentu. Karena itu, sains mengarahkan kita untuk tidak langsung menyimpulkan sesuatu hanya dari tampilan luar. Kalau sakit secara fisik, berobatlah ke tenaga medis. Kalau mengalami gangguan psikologis, jangan ragu berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Dan kalau ingin melakukan ruqyah sesuai syariat sebagai bentuk ikhtiar spiritual, itu juga diperbolehkan. Jadi, Islam tidak mengajarkan kita memilih salah satu, melainkan menggabungkan ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Karena keduanya bisa berjalan berdampingan. Pada akhirnya, ruqyah bukan siapa yang membacakan ayat, bukan juga tentang ritual yang terlihat luar biasa, tetapi tentang keyakinan kepada Allah, doa yang benar, ketenangan batin, dan usaha yang dilakukan sesuai dengan tuntunan agama. Apa bedanya mukjizat, karomah, dan kejadian luar biasa? Ada satu hal juga yang sering membuat orang bingung. Ketika melihat sebuah kejadian yang sulit dijelaskan, orang langsung mengatakan, "Wah, ini mukjizat." Padahal belum tentu. Lalu sebenarnya apa perbedaan mukjizat, karomah, dan kejadian luar biasa yang sering kita dengar? Dalam Islam, tentu mukjizat adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran risalah mereka. Contohnya, Nabi Musa membelah laut, Nabi Isa menyembuhkan orang sakit dengan izin Allah, dan Nabi Muhammad SAW menerima mukjizat terbesar, yaitu Al-Quran. Jadi, mukjizat itu khusus untuk para nabi, bukan untuk orang biasa. Lalu, karomah itu apa? Karomah adalah kejadian luar biasa yang bisa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang saleh. Bukan karena mereka meminta, bukan karena mereka punya kekuatan khusus, tetapi murni karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, para ulama menjelaskan bahwa karomah bukan ukuran kesolehan seseorang, karena yang paling penting adalah iman, akhlak, dan ketakwaannya. Lalu, bagaimana dengan kejadian-kejadian yang sering viral di media sosial? Misalnya, ada orang yang mengaku bisa melihat masa depan, bisa mengetahui isi hati orang, atau bisa menyembuhkan segala penyakit hanya dengan satu sentuhan. Nah, disinilah kita harus hati-hati. Islam mengajarkan kita untuk tidak mudah percaya pada setiap klaim yang terdengar luar biasa. Karena tidak semua hal yang tampak ajaib adalah mukjizat.
tidak semua hal yang aneh adalah karomah, dan tidak semua yang viral otomatis benar. Lalu dari sisi sains, sikap seperti ini justru sangat penting. Dalam dunia penelitian, sebuah klaim harus dibuktikan terlebih dahulu. Semakin luar biasa sebuah klaim, semakin kuat pula bukti yang dibutuhkan. Jadi, ketika mendengar cerita yang terdengar hebat, kita tidak langsung percaya, tapi juga tidak langsung menolak. Kita cari informasi, kita cek faktanya, dan kita lihat apakah memang ada bukti yang mendukungnya. Karena baik Islam maupun sains sama-sama mengajarkan satu hal, yaitu jangan mudah terkagum-kagum tanpa ilmu, dan jangan mudah menyimpulkan tanpa dasar. Karena yang paling penting bukanlah mencari-cari kejadian luar biasa, tetapi bagaimana kita semakin dekat kepada Allah melalui ilmu, akal, dan keimanan yang benar. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Hari ini kita belajar bahwa dalam Islam doa adalah kekuatan. Tetapi dengan doa bukan berarti kita berhenti berusaha. Kita juga belajar kenapa banyak orang meminta didoakan oleh ulama atau kiai. Kenapa ada air yang dibacakan doa? Apa sebenarnya ruqyah menurut Islam? Sampai bagaimana kita menyikapi mukjizat, karomah, dan berbagai kejadian luar biasa. Dari semua pembahasan tadi, ada satu pelajaran yang penting yang bisa kita ambil. Islam mengajarkan kita untuk percaya, tetapi bukan percaya secara membabi buta. Islam juga mengajarkan kita untuk menggunakan akal, mencari ilmu, dan memastikan kebenarannya, serta menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menyembuhkan kita bukan air, bukan orang yang membacakan doa, bukan juga ruqyahnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita lakukan, berdoa, berobat, meminta didoakan, hingga menjalani ruqyah sesuai syariat, itu hanyalah bentuk ikhtiar. Sedangkan hasil akhirnya tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, semoga setelah menonton episode ini, kita tidak lagi mudah percaya dengan setiap klaim yang terdengar ajaib, tetapi juga tidak mudah menolak sesuatu hanya karena belum memahaminya. Mari terus belajar, terus mencari ilmu, dan terus memperkuat iman. Saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyaksikan Islam dan sains sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنما همتنا في الدنيا ندعو لله بإذنه ميزنا الله بقرآن يعصمنا